warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ai Jamaluddin Ajis SE MAK AKT selaku dosen pengampu mata pelajaran budgeting atau penganggaran. Perkenalkan, saya Septiana Liviani dan rekan-rekan saya yang bernama Eneng Faujiah, Indri Apriliani, Adelina Wahyuni, dan Siti Saniatul. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proyeksi penjualan. Materi pertama akan disampaikan oleh Eneng Faujiah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan produk yang akan dijual di masa yang akan datang dengan keadaan tertentu. Pengertian lain dari proyeksi penjualan ini adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Dan berikut ini manfaat proyeksi penjualan. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik tentang masa depan. Yang kedua, pengurangan jalur penjualan dan perkiraan resiko. Yang ketiga, penyelarasan kuota penjualan dan ekspektasi pendapatan. Yang keempat, pengurangan waktu yang dihabiskan untuk merencanakan cakupan wilayah dan menetapkan penetapan kuota. Yang kelima, tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai tren di masa depan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk memfokuskan tim penjualan pada peluang jalur penjualan berpenghasilan tinggi dari profit tinggi yang menghasilkan tingkat kemenangan yang lebih baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Indri. Selanjutnya, saya Indri Apriliani akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu forecasting atau peramalan penjualan, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, faktor karena sifat produk. Pada faktor ini lebih mengedepankan pada sifat produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Apakah produk ini akan bertahan dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang pendek. 2. Metode distribusi. Pada faktor ini lebih menitik beratkan pada metode distribusi yang dipakai oleh perusahaan, di mana letak perusahaan apakah dekat dengan pasar atau dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibanding pesaing. Pada faktor ini lebih melihat pada posisi suatu perusahaan pada pasar, apakah perusahaan sebagai market leader, market challenger, market follower, atau market niche. 4. Tingkat persaingan. Setelah mengetahui posisi perusahaan, bagaimanakah tingkat persaingan dengan perusahaan pesaing? 5. Data historis. Data historis yang diperlukan di sini minimal berjumlah 5 tahun terakhir dari perusahaan. Metode ramalan penjualan adalah cara yang digunakan untuk memperkirakan atau upaya memprediksi penjualan di masa depan untuk jangka waktu tertentu. Ramalan penjualan yang dibuat secara kuantitatif terdiri atas yang pertama, analisis lini produk, yang kedua, metode distribusi probabilitas, yang ketiga, analisis tren, dan yang terakhir adalah analisis regresi. Analisis lini produk mencakup keputusan sementara tentang jalur produk baru yang akan diperkenalkan, jalur produk lama yang akan dihapus, serta inovasi dan produk campuran. Metode distribusi probabilitas yaitu meramalkan penjualan dengan cara menaksir variasi produk yang akan dijual dengan membuat kelas interval, kemudian membuat probabilitas dengan cara untung-untungan. Selanjutnya yaitu analisis tren. Tren adalah gerakan yang berjangka panjang, lambat, seolah-olah alun ombak, dan cenderung untuk menuju ke satu arah, yaitu menaik ataupun menurun. Dan yang terakhir adalah analisis regresi, yaitu merupakan analisis antara variabel terikat Y dengan variabel bebas yaitu X. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan
dalam meramalkan penjualan. Analisis tren ini terdiri dari yang pertama, tren garis lurus atau linear yang terdiri dari metode kuadrat terkecil dan metode momen. Yang kedua, tren bukan garis lurus yang terdiri dari tren parabola kuadrat. Yang kedua, tren eksponensial, dan yang terakhir tren eksponensial yang diubah. Ya, tren garis lurus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tren garis lurus terdiri dari metode kuadrat terkecil dan metode momen. Metode kuadrat terkecil yaitu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi, yang mana data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini adalah metode yang paling digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Rumus metode kuadrat terkecil yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, metode momen. Metode ini menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Metode tren momen merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Kesimpulan dari materi yang disampaikan yaitu ramalan atau proyeksi penjualan merupakan asumsi yang menjadi dasar pengembangan rencana penjualan. Manajemen perusahaan dapat menerima, memodifikasi, atau menolak ramalan. Sebaliknya, rencana penjualan menggabungkan keputusan manajemen yang didasarkan pada ramalan, input lain, dan penilaian manajemen tentang item terkait, seperti volume penjualan, harga, upaya penjualan, produksi, dan pembiayaan. Dalam perencanaan penjualan dibagi menjadi dua rencana, yaitu perencanaan jangka pendek atau taktis dan perencanaan jangka panjang atau strategis. Perencanaan taktis biasanya untuk 1 tahun mendatang, sedangkan perencanaan strategis biasanya 3, 5, atau 10 tahun mendatang. Ada 3 pendekatan yang digunakan dalam perencanaan penjualan, yaitu pendekatan manajer divisi penjualan komposit, keputusan eksekutif, dan pendekatan statistik. Sedangkan untuk perusahaan non-manufaktur memiliki 2 pendekatan, yaitu pendekatan harga satuan dan pendekatan penjualan dolar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyeksi penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.